Jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya. Oh giranglah, oh giranglah, haleluya. Oh giranglah, puji Tuhan Yesus amat cinta. Yang akan ya seperti itu akan menjadi monumen yang akan cuma menjadi rutinitas. Nah seperti ini kayak kita CG ini ada banyak pilihan sebenarnya. Saya ini pertama kali menyampaikan apresiasi terima kasih buat Bapak Ibu semuanya yang hadir 2 hari. Karena apa? Banyak pilihan untuk kita ini. Kalau kita nggak datang pun banyak pilihan. Banyak pilihan. Terus kemarin suka teko, kemarin suka sampai malam, kok 2 hari. Seperti itu ya. Nah ini orang-orang yang seperti yang ambil keputusan untuk saya tetap jaga CD ini. Ya ini akan bisa bertahan CD. Tanpa orang-orang yang Bapak Ibu seperti ini yang membayar harga, CD itu menjadi yaitu monumen, sejarah. Oh pernah rame gitu. Jadi saya nangkep seperti itu. Iya, jadi butuh orang yang punya komitmen, setia dan apa ya? Saya bayar harga terus saya mau apa itu membalas kasihnya tuh. Kalau dari pandangan saya CG ini gini. CG ini saya yang butuh CG. Saya ini butuh apa? Butuh didoakan, butuh dikuatkan. Bukan berarti pemimpin ini tahan banting sudah kuat, belum tentu juga. Tanpa doa Bapak Ibu juga kami ini kadang-kadang ada posisinya drop gitu. Makanya CG ini saya butuh, saya perlu. Untuk apa? Untuk dikuatkan. Jadi ini gini loh. Di CG ini jawaban doa itu semuanya dari CG. Misalnya contohnya, doakan saya ya. Saya saya mau besok mau interview. Saya mau melamar pekerjaan. Atau doa apa? Aku doakan saya ya. Saya lagi masalah dengan perekonomian saya ini. Saya ada masalah keuangan saya gitu. Atau apapun lah. Begitu. Nah, yang mendoakan itu kan kadang-kadang yang tidak mengalami, tapi mau mengambil beban itu untuk mendoakan. Itu CG. Nah, orang-orang seperti ini saya dapat dari masalah ini. Oh ya, ini kegerakan terus berjalan semakin berapi. Karena ada orang yang mau meskipun itu bukan masalahku ya, ini bukan masalah kita hadapi, tapi mau mendoakan gitu. Dan begitu doakan, apapun itu kan jawaban doa itu kan dari Tuhan. Ya, ada yang bisa dijawab cepat, bisa tiba-tiba diangkat. Ada pekerjaannya bisa diterima, keuangannya dipulihkan, kesehatannya disembuhkan, malah yang sederhana, HP-nya hilang, dompetnya keselesut, bisa ketemu. Artinya apa? Tidak ada yang mustahil, tidak ada yang terlalu berat, tidak ada dan tidak ada yang terlalu sederhana bagi itu untuk menjawab. Artinya apa? Ya kesungguhan itu, kesatuan hati ini. 2-3 orang berkumpul, sepakat meminta apapun, Tuhan jawab. Itu kan CG. Nah, CG ini saya butuh, makanya saya butuh bagaimanapun kalau apapun saya akan datang. Karena apa? Saya butuhnya apa? Saya terlalu banyak utang gitu, utang budi untuk CG ini. Banyak didoakan sehingga Tuhan. Jadi saya ini tidak menjadi orang yang mesti jawab ke aku. Aku repot 3 hari ini anak ketemuan. Bisa saja saya tidak bisa datang. Tapi Bapak itu saya terima kasih sekali. Mengambil keputusan untuk saya tetap mau datang. Bukan untuk apa? Untuk Tuhan. Yang kita lakukan kan untuk Tuhan, bukan untuk manusia kan? Manusia untuk apa? Jadi saya kemarin nangkap pesan, harus ada orang-orang yang memang mengusahakan terus ada. Seberapapun jumlahnya, jangan membuat kita drop. Kok tambah dikit jumlah? Kok tambahin apa? Jangan lihat itu. Yang menambahkan itu bagian Tuhan. Bagian kita terus doakan. Jadi saya minta doakan CG ini. Di mana Anda tertanam, di mana Anda Tuhan tempatkan. Ya ini tanggung jawab kita bersama. Ini bukan tanggung jawabnya CGL atau sponsor individu, bukan. Tanggung jawab kita bersama. Jadi kalau diberkati ya saya maunya Tuhan kita berkati sama-sama. Kebutuhannya apa? Berbeda-beda. Apa yang menjadi kebutuhan Bapak Ibu pergumulan ya berbeda-beda. Intinya yaitu harus ada orang-orang yang mau membayar, mau meluangkan waktunya membayar semuanya. Hasilnya gini loh, Tuhan itu selama saya sampai ikut Tuhan ya,
tidak pernah yang kita lakukan itu semua itu sia-sia, tidak akan pernah. Kita tidak usah menghitung, Tuhan aku seminggu itu ping telu hari minggu, lain-lain kan. Tuhan itu tahu waktu yang terbaik untuk memberkati kita. Gak usah ngurusi bagian Tuhan, bagian kita ya terus saja. Kalau mau kayak saya ngomong, aduh saya sudah banyak Tuhan tolong, sudah banyak Tuhan yang berikan bagi saya, sudah saya akan memberikan, walaupun tidak akan pernah sebanding apa yang Tuhan berikan ke saya, diberikan ke keluarga saya, sama apa yang sudah bisa saya kembalikan ke Tuhan, tidak akan pernah bisa. Yaitu di segi 46 ini ya, saya ngomong umumnya dari yang kemarin dari pastor saya dapat ini, segi 46 ini apanya ada tidaknya tergantung kita semuanya, bukan karena program itu bagus, bukan semuanya kan kita, dan yang paling utama ada Tuhan. Kalau ada Tuhan, meskipun apapun Tuhan bisa menarik jiwa. Itu aja yang kemarin saya dapat dari pastor itu, memang itu membuat saya semakin ini, oke Tuhan terima kasih, selagi saya masih sehat, selagi saya masih diberikan kesempatan, saya akan berusaha sebaik-baiknya gitu. Nah itu, nah semuanya tidak akan pernah sia-sia. Ada ayatnya ya, tidak akan pernah sia-sia. Tuhan sendiri akan memberkati dan menghitung semuanya. Oke, ayo yang lain. Servanthood itu yang paling utama tuh apa melayani. Jadi ya kalau apa ya melayani ini bukan ya jangan juga jadi apa kayak transaksional sama Tuhan. Tuhan aku udah melayani loh Tuhan. Terus nanti kalau ini ya kalau saya udah melayani ini ya saya wajib dapat ini Tuhan. Jadi kita bisa melayani itu bersyukur artinya sebenarnya malahan. Jadi yang saya dapat itu. Jadi ya kita bisa melayani ya bersyukur saya bisa melayani. Jadi malah kita berlomba-lomba, makanya kayak tadi di lagu tadi kan melayani dan mengasihi. Jadi persis yang saya cuma inget tuh yang 5 stars ini. Karena tadi Pak Sugeng udah bagi yang soal movementnya, jangan sampai jadi monumen CG-nya, jangan cuma jadi YouTube-nya aja yang dilihat ya kan, nantinya oh ada di YouTube nih, monumennya YouTube kan gitu. Nah, jadi ya saya cuma ngeliatnya ya apapun yang kita bisa ada di sini harus bisa melayani, gitu aja. Melayani mulai dari rumah, habis itu kita main di CG, jadi apapun yang bisa kita ambil. Saya juga di MSJ Crew nih agak bingung tadinya, ngapain ya kemarin waktu Jojo MSJ 1 saya bingung kok saya nggak diundang. Saya tanya sama yang interview saya kan, Pak Haryo, Pak kok saya nggak, ya Pak Bo buka Pak di grup kan ada dilempar itu, kalau Pak Bo mau ambil loh, di grup saya nggak ada Pak, nggak ada info, itu udah kelewat lama gitu. Jadi ya memang ya kayak mesti aktif juga, namanya melayani ya. Kayak saya lihat Bu Puspa juga kan aktif juga, jadi jangan cuma kita ya, bahkan Bu Puspa cerita sampai salah jadwal di PCM. jadi kalau saya lihat ya saya berarti kurang aktif nih nanya di grupnya. Saya pikir ya itu, jadi melayani ini bukan cuma ya slogan, oh yang penting udah keren kelihatan melayani, bukan. Jadi memang harus ngambil, itu aja, harus ambil, apapun harus diambil, itu aja. Jadi bukan yang saya sih ingat sih yang Pastor Philip selalu bilang, ya bukan karena kita bisa makanya kita dipakai, bukan, justru karena kamu nggak bisa itu makanya dipakai di situ. Jujur aja di MSJ Crew juga saya makanya kan bingung nih kenapa ya gini ya. Udah gitu tablet saya juga saya pakai, mesti settingannya berubah karena saya coba mikrofonnya nggak keluar kemarin tuh di tablet saya tuh. Waduh ini kacau juga, jadi karena nggak biasa ya. Jadi cara kerjanya kru tuh seperti ini. Jadi kelihatannya sederhana, nggak kelihatan orang, tapi kalau saya lihat ini juga bantu orang untuk supaya lebih tahu apa sih MSJ, karena MSJ ternyata penting kan gitu. Kayak kemarin dikasih tahu sama Pastor Mil kan, tadinya nggak ada, akhirnya dibuatlah MSJ, harus ada MSJ. Jadi begitu pentingnya. Jadi saya kemarin kan ini penting banget ini, jadi nggak main-main. Jadi kita di kru MSJ ini, jadi bukan mohon maaf, bukan Bu Puspa yang muka yang dilihat sama orang. MSJ ini nggak kelihatan, benar-benar nggak kelihatan. Apa hasilnya itu nggak kelihatan. Jadi cuma bagaimana kita bekalin orang. Jadi ya kalau dari kita yang sendiri nggak punya hati yang mau melayani, ya sekali lagi yang melayani hanya sekedar Tuhan aku udah melayani, Tuhan aku minta loh, ya, akhirnya begitu. Jadi saya cuma
ya terima kasih sekali lagi Pak Sugeng, Bu Eri kasih kesempatan bisa kumpul di CG ini dan akhirnya bisa coba masuk ke MSC kru yang tahun lalu nggak bisa, tahun ini bisa masuk di Sidoarjo. Memang harus di Sidoarjo Pak Sugeng, nggak perlu di Surabaya. Oke, Tuhan berkati. Thank you Pak. Saya lagi Bapak Ibu. Warna, ayo mungkin ada yang mau dibagikan, boleh. Ya sebetulnya sama, jadi kayak saya tuh penuh dengan keterbatasan ya kita ya. Terus kita mau, selama kita mau pasti Tuhan mampukan. Di saat seperti tempo hari yang KKR itu saya juga kaget dapat jadwal 456 kan. Wah, bisa nggak saya gitu kan. Terus Tuhan pasti mampukan. Padahal di saat itu kan lihat jadwal itu kondisi saya itu wis rodok gak enak badan ya. Ya wis Tuhan mampukan. Terus di saat gereja libur semua, kita tetap tidak boleh libur. Tetap jagai jiwa-jiwa GMS Sidoarjo, tetap jagai gereja Sidoarjo, tetap jagai kota Sidoarjo. Jadi kita tuh tetap doa syafaat, menara doa itu tetap berjalan. Nah itu kan benar kita tidak terlihat ya Pak Wibowo ya, seperti Pak Wibowo kita tidak terlihat, tapi kita menjadi pilar yang beliau sampaikan gembala ke prayer ke kami itu, kita itu pilar gereja, kita itu pilar jemaat, jagai hati mereka jangan sampai ada celah gitu kan. Ya bagi kita kan kalau ada serangan balik, yang diserang dulu tuh kita gitu kan. Nah saya tuh mendapat arahan seperti itu sungguh jujur saya gemeter dalam hati saya, jujur saya gemeter banget, saya takut. Saya lihat anak-anak saya kan bisa jadi kan serangan balik itu kan ke anak, ke suami tuh. Di situ memang jujurnya takut banget, luar biasa di situ. Tapi ya saya puji Tuhan, bersyukur Tuhan jagai sampai saat ini, Tuhan mampukan juga. Nah ini yang dari Pak Wibowo tadi yang nilai gereja ya Pak? Iya itu yang saya dapatkan kemarin itu. Ya saya merasa meskipun kita tidak kelihatan di balik layar, kita menjaga jiwa, menjaga gereja, menjaga kota, tapi penuh dengan ketakutan. Tuhan pakai luar biasa. Ya itu yang saya mengucap syukur. Terus saya ikut servo di prayer kan semua karena izin ACC dari Pak Sugeng, Bu Erni juga, dari Pak Gun waktu itu juga. Saya juga mengucapkan terima kasih saya bisa dipakai di gereja untuk membantu jemaat-jemaat yang rindu didoakan, rindu dibantu segalanya. Terus sekarang di CG saya juga dipakai. Ya, terima kasih. Tuhan berkati Pak Sugeng dan Bu Erni. Ya. Nah, Pak Edi, Bu Pak Eko. Ya, ini yang berhubungan dengan yang saya paling ingat itu. Kalau di mawar siaran itu kan harus ramah, terhadap ini jemaah. Memang betul, saya itu pernah nyoba di Betani, tapi tidak kerasan. Bahkan dulu pagi mawar siaran, sore saya ke Betani. Waktu itu saya masih di Ambengan. Ini kan mau pindah gereja Pak waktu itu. Soalnya di Ambengan itu ibunya itu ada yang nggak menikah. Karena anak saya itu banyak ngomong di situ, dia nggak bisa ngatasi anak saya. Nah, terus tahu-tahu mau pindah kelas, saya gini, waduh, ini pindah kelas kok nggak bilang sama mamanya, kan masih kecil anak saya waktu itu. Jadi saya gini, tak pindah aja, gini, nggak pindah loh. Nah, saya di situ, saya juga ke Siaron, anak saya juga senang di situ. Nah, terus saya bingung mau ke Siaron atau ke Betani itu, saya lihat-lihat ini ke Betani, kemudian gerejanya nggak bisa kenal orang, walaupun di Siaran ya sama aja. Saya pertama ya duduk di situ, ya itu aja nanti sebelah saya itu yang kenal. Tiap orang kan sukanya blog di situ aja. Lama-lama ya terus ikut CG itu, ya tapi sempat berapa lama terus ikut pelayanan. Nah, kalau di Siaran ini saya dengar gini, kaji senior itu bilang gini. Saya tuh anggota Betani, dia bilang, tapi di situ tuh kayak bolo-boloan gitu loh, blok-blokan gitu loh. Nah ini bolo ini, tapi kalau di sini ini enggak.
makanya saya senang di sini nih, ramah-ramah, dia bilang gitu, ibu Bu Senior itu loh Pak. Iya. Nah, memang di situ saya banding-bandingkan gereja lain itu paling apa ya, kalau pelayanan juga enggak pilih-pilih. Pakai bambu itu ya. Iya, yang pertama itu. Pertama lagi ini mau peran ini kan ya seperti kita di TG. Kita pertama harus mau berperan kan harus siap. Kita ke TG. Ya ke TG kan bawa seadanya. Biar mendapat kemenangan dan kita belajar firman Tuhan. Dan di TG ini diberi ya dari gereja untuk baca firman Tuhan. Nah itu kan senjata kita. Kan itu naik lagi. Nah itu yang saya dapat. Jadi kita itu harus baca firman Tuhan karena itu senjata kita. Karena kalau kita mau naik terus kita harus, yaitu senjata kita harus pelajari terus karena kita nanti banyak musuh di luaran. Karena kita mau menang, senjata kita kalau bagus itu kan banyak musuh di luaran itu mesti tanya. Kamu Kristen itu umpama ya nyembah apa? Itu kita kan bisa Menjelaskan. bisa memberi pengertian sama dia. Nah itu senjata kita lah. Kalau kita mengerti soal Alkitab itu, kita kan bisa menang, bisa cerita. Jadi saya dapat dari situ. Jadi saja. Oke, terima kasih Pak Edi untuk rema yang kemarin. Pak Tris, ada remanya? Ada? Belum ada. Oh, belum ada. Kalau kemarin saya dapat remanya itu kalau saat ini kita berada di gereja yang besar ya. Sekarang ini besar. Tapi kita harus ingat dulu itu kita juga dari gereja yang kecil, dari yang fase yang pertama itu, gitu kan. Kalau saya ingat dulu, memang pada saat saya pertama kali masuk GMS, Kabupaten Fresh Bakery itu di 2003. Itu saya sudah di Betani ya, saya sudah di Betani Tegalsari. Antara Cempaka sama Tegalsari kan dekat ya. Jadi saya itu pulang dari Betani Tegalsari itu jalan-jalan. Dulu kita tanya kalau di Cempaka kan ada pentol bayang lidah kan. Nah, maksudnya kita mau nyari makanan di sekitar situ. Kita situ bukan ada gereja besar gitu kan. Akhirnya janjian lah sama teman-teman yang di Betani itu, ada satu orang sekarang udah meninggal teman saya itu teman baik. Kita sore datang, pagi itu kita Betani jam 7 pagi sampai jam 9 pulang ke Josopo. Nanti jam 2:30 saya harus berangkat lagi ke Surabaya, ikut ibadah di Cempaka jam 4 sore. Itu ya, itu yang saya lakukan. Pertama kali datang di Mawar Syaron, kok enak ya gitu kan. Sama Ya, kok enak ya gitu kan. Kok rasanya saya kok sejahtera ya gitu kan. Terus ngomong sama suami, kok enak ya, besok udah datang lagi ya. Gitu. Tapi pertama kali saya datang itu, teman saya bilang, tunggu oleh si khotbah, menantunya itu pasti ngarahin ngantuk gitu kan. Apa? Pastor Philip kan menantunya, ya menantunya mesti khotbahnya marahin ngantuk gitu kan. Ya, pada saat ke sana ternyata bener. Pastor Philip pada saat awal saya Mawar Syaron itu, Pastor Philip pasti muda banget. Ya pasti udah menikah juga sih, tapi dia belum dipakai Tuhan secara luar biasa sekarang ya. Itu kalau khotbah memang membuat ngantuk. Sampai saya bilang, oh bener ya Bu ya, menurut saya kan bener ya kan, iya ngantuk aku gitu kan. Tapi kalau yang lainnya enak, ujiannya dari dulu emang enak, sudah memberkati. Iya ngantuk gitu kan. Nah itu oh bener, pas dia bilang oh bener ya, dulu
gerejanya nggak bikin surat nama. Akhirnya jadilah fase yang kedua yang mulai berubah, manajemen yang diatur gitu kan. Akhirnya saya sama suami itu memutuskan saya juga ya masih di GBT. Jadi saya dulu masih pindah-pindah Bu gitu kan. Tapi yang penting pagi Betani karena saya pelayanan, terus melayani Betani, ngajar sekolah minggu. Terus akhirnya kami berdua memutuskan sudah kita wis deal ke Mawar Sharon. Mawar Sharon, oke, Mawar Sharon. Jadi saya tinggalkan yang gereja saya mula-mula GBT itu. Sudah dari mulai sekolah minggu sampai saya pemberkatan nikah di situ. Kevin itu juga saya serahkan di gereja GBT waktu masih bayi gitu kan. Sampai saya itu dihina sama diomongkan sama orang-orang gereja lama. Gereja lali sama gerejanya, gereja lama lali, nggak eling dulu diberkati gimana gitu kan, diberkati gimana. Tapi saya nggak dalam hati saya nggak melupakan jasanya gereja saya yang lama. Cuman saya diberkati di Mawar Sharon tuh saya diberkati banget, sejahtera, damai sejahtera, sukacita tuh diberkati. Walaupun harus jauh gitu kan, harus memakan waktu yang jauh, harus berkorban, sama kayak saya bilang harus bayar harga, saya harus datang ke Surabaya, itu saya lakukan. Terus lambat laun mulailah sege apa sege ya gitu, nggak tahu sege sama sekali gitu kan. Saya bilang dulu awal mula saya ikut sege itu motivasi saya salah. Saya ikut sege pertama kali supaya saya bisa datang ibadah Natal. Karena dulu kalau Natal harus pakai gelang, tiket kan, tiket itu. Dan tiketnya itu harus didapatkan kalau sudah menjadi punya NIJ. Saya sama suami sudah dari 2003 sampai 2000 awal belum pakai itu gelang. Mulai 2010, 2011 tuh mulai diberlakukan gelang. Saya tuh nggak pernah bisa ikut Natalan karena saya belum punya NIJ. Akhirnya saya sama suami ngomong, "Wes, kita harus bersegi ya." Belum, jadi belum ada MSC juga, bener Pak Mau bilang. Dulu itu nggak pakai itu, belum ada MSC Bu, belum ada, zaman saya itu belum ada MSC. Jadi tujuan motivasi saya itu itu dulu nggak tahu. Yang penting ada gereja, saya harus punya nomor induk jemaat karena saya di gereja lama udah ada nomor jemaatnya ya, sini belum ada. Saya ngomong, kita ke sini. Ya oh mesti gini, gereja jauh harus hadiah ini gitu kan, harus bayar harga. Ya hari Selasa, sama Selasa bulan. Akhirnya ya udah, setelah ikut CG, ternyata di CG itu CG yang menyenangkan ya itu ya. Akhirnya ya sampailah saya di CG, dicarikanlah sama gereja di Citra Harmoni itu. Citra Harmoni dari 8 orang. Terus Pak Sam, saya suami, Bu Heri, Pak Supri, Bu Yudi, Ci Olive. Dari 8 orang. Banyak ya. Dari 8 orang, 91 Pak Rudi yang bisa main keyboard. Ya Ambon itu ya. Itu 9 orang itu. Awalnya dari situ. Ternyata ya diberkatilah. Ternyata itu menyenangkan. Setiap Selasa itu menjadi hari yang hari yang kita berdua tunggu-tunggu, yang saya nantikan gitu kan. Itu. Terus dipecah, harus dilahirkan. Nggak mau Bapak Ibu, nggak mau. Bener Pak Sermil. Yang kedua, kalau mobilnya kecil nggak cukup, harus ganti bus ya Pak ya, harus ganti yang besar ya, harus ganti yang besar. Sudah besar, nggak cukup kan, harus dilahirkan. Dilahirkan kan di Pejaya. Nggak mau. Langsung Pejaya. Iya, dilahirkannya di 46 langsung Pejaya. Pejaya tuh cuman saya, Pak Sugeng, Bu Heri, Pak Sugeng, 2018. Jadi 2018 itu hari lahirnya CG 46 Pejaya. Tapi tanggalnya lupa. Dulu nggak ada yang mengingat momen-momen begitu ya. Kayaknya Januari setelah Natalan di Saraswati. Iya. Harus nanti 2026 Januari ya. Diperingati. Iya. Jadi Januari 2000 kayaknya habis Natalan di Saraswati. Dulu Natalannya kita di Saraswati, belakangnya gitu. Itu setelah di Natalan diumumkan sama Pak Cahyo.
Kalau Iya, kita Pak mau Cahyo. dilahirkan di Pejaya, kayak Januari, pokoknya minggu depan Januari 2018 itu hari lahirnya Ciki Fatma. Akhirnya ya bertumbuhlah di situ. Langsung Bu Erni yang megang. Bukan, Pak Joko Pak Joko. sama Budina. Pak Joko sama Budina itu Buset. yang di Gresik, kayak Mas Gresik. Belah Gresik itu loh, Bu. Itu JKL awal kita. Itu juga sama. Pak Joko, Budina, saya, Pak Sugeng, Bu Erlin, Pak Supri. Tambahan, PL-nya Pak Cahyo. tambahan Mas Didi Bayu. Mas Didi Bayu pun. Oh, di sini Bu. Iya, dulu. Oke. Ya, Ya, tinggalnya di sana Bu. Iya. Bikinnya di sini. kejauhan kan Bu kalau di Moni. Iya. Kira dari tengah-tengah sini. Ya, di 46 ternyata enak, enjoy bersegi itu, sukacita. Ya. Tapi ada ganjalan lagi. Saya tuh kan warga remaja itu suka melayani. Di Mawar Saron saya nggak ambil pelayanan gitu kan, ya pelayanan cuma sponsor ya, belum ambil pelayanan di departemen. Saya juga sama suami, aku nggak enak gitu kan, maksudnya nggak pelayanan itu nggak enak gitu kan. Ya akhirnya kita memutuskan ambil pelayanan. Saya pengen di PAW, suami sukanya yang di orang-orang yang mengunjungi orang sakit gitu. Dan kita ketemu lah di FLC itu. Di FLC ternyata juga enak juga, enjoy juga, orang-orang yang satu visi gitu kan. Ya kalau Pak Ibu bilang pelayanannya kalau kemarin di break itu kan kayak prayer, edukasi, FLC itu ada di tim support ya, ada di tim support. Tim support itu tidak kelihatan. Kalau di kantor tuh back office ya, back Saya office. juga enggak kelihatan loh. Kelihatan Bu. Hasilnya? Hasilnya. Ya. Hasilnya. Orangnya enggak kelihatan. Oh, hasilnya nggak ada yang nyawa. Kayak Iya. MSJ kan nggak kelihatan. Ya kayak nggak kelihatan. Evelyn juga nggak kelihatan kan kita yang gitu. Ya akhirnya kita pun begitu ternyata mesti dapat kapal bilang kita ini pelayanan yang tidak kelihatan, tapi kita menjadi kepanjangan tangan gembala. Dari situ saya bilang, oh iya ya, benar. Kita ada pelayanan dari mulai lahir sampai mati kan. Habis lahir pasti diserahkan. Kita yang ikut melayani gitu kan, FLC. Itu masih bagian dari FLC. Terus nanti sudah mulai bertumbuh, mengambil kursus dibaptis, itu FLC yang menangani ya kan. Sudah itu menikah juga masuk ke FLC. Meninggal pun masih masuk di FLC. Jadi Tuhan gitu kan, luar biasa. Jadi saya sama suami tidak salah untuk mengambil keputusan pelayanan, tapi tidak promosi ya. Pelayanan itu tergantung hatinya Bapak Ibu semuanya. Gimana? Apapun pelayanannya yang dipilih, saya menghimbau semuanya itu lakukan dengan sungguh-sungguh, dengan hati, dengan setia. Karena apa yang kita lakukan itu perbuatan seperti kita untuk Tuhan ya, gitu kan, seperti itu. Prayer, MSJ, MUA, atau nanti mungkin Jojo milih tukang-tukang foto, itu kan, itu bisa kan, fotografer gitu kan, atau nanti communication, ya, itu untuk komunikasi. Gak tahu, Pak Edi juga pelayanan itu mengantar Puspa ya Pak Edi ya. Iya. Iya, gitu. Apapun yang kita Jadi tambah kerjakan, sore lo Bu, nunggu lo Bu. iya Tuhan tahu. Apapun yang kita kerjakan, lagi yang nunggu. oke, jadi kemarin saya dapatkan itu Pak Soli bilang, oh iya ya, dari gereja kecil sekarang besar, semuanya harus terlibat, tidak harus jadi ongkang-ongkang kaki. Saya pertama kali lihat tuh bener ya, pasti bilang waktu KKR, saya lihat KKR di Kenjeran. Itu Kenjeran ya, yang ya, bilang kemarin ya. yang Hujan terus itu. hujan terus Iya, kok di iya. Kenjeran itu saya lihat ya, Ngelap-ngelap yang jadi tukang parkir itu bos-bos semuanya. Semuanya cincin baju semuanya dia nggak menanggalkan. Aku kalau di kantor dihormati, aku sekarang mau melayani Tuhan ya. Saya lihat itu bisa begini, Mas Sharon ya, maksudnya mengajarkan ke kita itu
itu 5 star itu bener-bener banget. Jadi nanti kalau bisa dilihat di PPT-nya Pak Bowo itu 5 star itu kita cermati satu persatu. All out. Jadi All out ini. ya, yang A. terakhir A ya kan, yang terakhir. Stars A. Yang A, yang terakhir itu all out. Jadi apapun keputusan kita, mau di prayer, mau di MSJ, mau di MUA, mau di FLC, mau di tukang foto ya, atau jadi traffic aser itu, semuanya lakukan dengan setia, semuanya lakukan dengan tulus, dengan hati. Nggak usah ngitung-ngitung Bapak Ibu, bener nggak usah ngitung-ngitung. Kalau saya dulu tuh bener, saya tuh kasih karunia ya kalau boleh saksi itu. Saya tuh dari kecil emang saya pelayanan jadi guru sekolah minggu. Sampai saya tuh guru sekolah minggu, ikut paduan suara. Jadi hampir seminggu itu ke gereja terus. Dulu dia belum pernah nggak sama saya, nggak ke gereja. Saya tuh hampir ke gereja terus. Sampai saya nggak pernah ngitung apa berkat apa yang akan saya terima, saya nggak pernah ngitung. Tapi sampai saya lulus sekolah SMA, keluarga saya mentargetkan kalau nggak masuk negeri nggak kuliah. Saya nggak bisa masuk negeri, berarti kan Tuhan nggak berkati kan? Tapi saya nggak berkecil hati, saya tetap melayani gitu kan. Sampai akhirnya lulus SMA, saya masuk kerja itu berbekal dengan ijazah SMA Pak Ibu. Ijazah SMA, saya berbekal dengan ijazah SMA. Tapi Tuhan pakai gitu kan, Tuhan lihat hasil kerja saya, akhirnya saya dapat promosi. Akhirnya bos saya bilang, Erni kamu kuliah lagi. Aduh, masa ada kuliah? Karena duluan zamannya UDI ya, belum tahu pengetahuan gitu. Kuliah masa ada Pak? Ada kuliah malam gitu. Akhirnya saya kuliah malam Bapak Ibu gitu kan. Jadi dari situ, tapi Tuhan berkati saya diangkat sedikit demi sedikit gitu. Kalau suami saya bilang itu, kamu itu kalau orang lain bilang Dewi Fortuna ya, maksudnya kebaikan itu. Kamu tuh kategori orang bejo, ya belum Fortuna gitu, bejo. Ijazahmu lo opo SMA, kamu bisa jadi supervisor, sing mbok pimpin orang-orang sing pinter-pinter gitu. Aku bilang, oh iya Tuhan, terima kasih Tuhan. Ini berkat yang tidak pernah saya pikirkan, tidak pernah saya bayangkan seperti itu. Sampai dengan saat ini pun saya percaya Tuhan masih menyertai saya gitu kan. Kalau hari ini selasa kemarin suami cerita, kantor saya juga kondisinya tidak baik-baik saja. Tapi kebetulan juga, bukan kebetulan sih, di kantor saya ini yang Kristen itu ada 4 orang. Jadi setiap hari Kamis itu saya tuh ngajak dari 4 orang teman saya ini, kebetulan juga yang satu cewek ini dia GMS Surabaya, saya GMS, yang cowok ini anak Betani, yang satu ini gereja KPP dia. Jadi setiap hari Kamis itu saya bilang sama anak-anak, kondisi kantor ini tidak baik-baik saja. Semua katanya, gimana Bu kondisi kantor? Tidak baik, sangat tidak baik. Jadi kita tidak bisa lakukan apa-apa, kita berdoa. Jadi sudah mulai 1 bulan terakhir ini, setiap hari Kamis kami berempat ambil waktu kita berdoa. Saya percaya kita semua bisa melewati ya. Kalau kemarin COVID aja kita bisa melewati gitu kan. Kalau ini tidak ada COVID, tapi saya percaya saya ngomong sama anak-anak. Kalau COVID kemarin kita bisa melewati, ujian ini pun kita pasti bisa lewati. Gitu kan. Dan Bu, kondisinya ya kemarin juga baru diinfo lagi. Kalau kemarin itu kantor saya cabang saya itu ruginya sudah 3,3 miliar. Per Mei kemarin baru dapat info lagi saya, itu per Mei kantor saya aja rugi 4,2 miliar. Jadi saya bilang, Tuhan kok belum membaik ya gitu kan. Terus saya bilang, saat ini belum baik, tapi saya yakin pasti akan baik.
ketika semuanya setiap pagi di kantor saya itu mesti doa pagi, semuanya pasti berdoa, kita bisa melewati gitu kan. Walaupun sekarang ini kita dicerca sama kantor regional ya, diomongin yang jelek-jelek gitu kan, sampai diancam, maksudnya bukan diancam, ada ultimatum dari regional, walaupun ada penutupan kantor saya dulu yang akan ditutup gitu kan. Karena kantor saya udah rugi paling parah 4,2 miliar, dan nanti semuanya akan nama-nama yang akan di PHK tanpa pesangon itu kan dilihat dari hasil kerja. Kayak saya pakai yang namanya semua nama akan dimasukkan dalam semua nama dimasukkan dalam progres, karena begitu. Menurut versinya dia itu yang paling adil. Jadi nanti siapa yang namanya keluar, biasanya kan dapat hadiah ya. Kalau besok di kantor saya itu siapa yang namanya keluar, dia akan keluar. Seperti itu. Jadi ya saya juga minta bantu doa Bapak Ibu semuanya. Semoga saya bisa melewati, kantor bisa melewati itu kan. Kiranya apa ya yang terbaik buat saya. Suami saya juga nyuruh, kalaupun nanti namamu yang keluar, gak apa-apa, soalnya itu. Tapi saya bilang, Bapak, Kevin belum lulus, Ryan belum lulus gitu kan. Soalnya bilang gini, ya tidak apa-apa, berarti berkatnya sampai di situ. Pasti Tuhan pasti akan berkati lagi. Jadi saya minta doa aja, gitu aja. Terima kasih. Itu yang saya berkatakan. Itu sampai tahun ini kan waktu saya itu kan satu-satunya orang yang wawancara kan satu kan, bukannya itu ada itu banyak SES ada orang ini maksud ya sekarang wawasannya sangat karena itu mereka itu bisa dikatakan itu yang masalah itu kok bisa kayak gitu kita ngikutin nggak sih Urusannya kan di atas. orang ikutin. Saya kemarin pergi ke mana di situ sekali pergi Coba. pergi ke luar situ. Saya nggak minat. Kami yang dulu itu sebesar itu Baca. habis COVID itu sehabis itu. Sekarang nggak selama itu. Rame. Memulailah saya juga nggak pernah kesana lagi. Cuma FA-nya yang nggak ada. FA-nya Sudah nggak ada. Sudah nggak ada. Itu gembala sektornya kan masih saudaranya Yuli gitu, masih iparnya. Kemarin kan singgung, kan dia gituin kayak FA dia. Ya. Iya, dia bilang iya. Di tempat itu Sudah nggak ada. jadi ya. Ya jadi monumen. Jadi Jadi mereka tuh monitor, nggak ada monitor anak-anak visinya nggak ada. seperti itu nggak ada anak secepat kaget terus. Iya, Mira itu loh sampai bisa pindah gitu. Sampai seperti itu kan. Itu kan makanya terus ada yang bilang apa namanya waktu zamannya waktu peralihan antara waktu pensiunnya Kak Alex itu kan beda itu. Tapi kalau GMS itu maju ya ini gitu loh. Iya, kalau ada masalah diselesaikan. Iya. Makanya mereka kok betah di situ. Kemarin kok cek seperti aja. Ayo kasihan. Enggak saya kalau ini berada di sini. Enggak saya. Satu aja Bu, ya kita Saya juga saya merasa saya bertumbuhnya di sini. ya betul. Berakar kuat Bu. Ini lagi kok cekir loh. Benar kitab, tidak memaksa untuk gereja, tapi waktu itu Pastor Billy bilang soal pelayanan. Tuhan tidak memaksa orang untuk pelayanan, tapi siapa yang meresponi panggilan Tuhan ada perkenanan Tuhan. Saya bilang, luar biasa berapa. Saya tidak maksa, mau pelayanan serah, kan bagi hati itu. Lo mau datang sedikit, serah. Makanya saya ngomong, saya butuh, kalau saya butuh, saya pasti akan datang karena saya tidak mau menjadi orang yang tidak tahu diri. Terus minta didoakan, dijawab Tuhan, enggak. Jadi kalau saya ini enggak mau. Terima kasih kalau gitu. Di siapa yang meresponi panggilan Tuhan, ada perkenan Tuhan. Kalau ada perkenan Tuhan, pasti Tuhan cukupkan. Seperti Salomo,
Doanya cuma minta bijaksana, tapi ditambahkan semuanya. Terus yang sampaikan itu saya jadi soal keadaan kantornya. Apa ya? Kita ini cuma pengelola ya. Tuhan mempercayakan pekerjaan, Tuhan mempercayakan materi apapun ya Bapak Ibu. Kalau ada yang tanya, saya Tuhan harus ambil. Kita seperti Ayub. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Kita bisa apa? Nah, apa? Kan nggak bisa kita nah. Kata-kata kamu ini kenapa kata? Nggak bisa. Ya sudah. Cuma satu hal yang saya pegang. Kalau Tuhan sudah percayakan sesuatu, dan kita ini bisa jadi pengelola, bendahara yang bertanggung jawab, Tuhan akan butuh. Itu aja. Kalau flashback sebentar, pada waktu saya pertama kali dipercayakan Tuhan mobil Sigra itu juga tidak pas. Kalau menurut saya, waktu tidak pas. Kerjaan saya pas hancur, saya barusan ngambil motor, ini pun juga kalau nggak salah pasti belum ya. Iya, tidak baik itu. Suruh memutuskan gini. Mikir cukup, tapi dikembalikan Tuhan. Kamu dulu minta habis sudah. Kalau diberikan itu ya pergunakan sesuai yang kamu minta. Kalau minta mobil ya untuk pelayanan, itu sudah untuk pelayanan. Begitu. Dulu kan ada sih kalau mobil tak sewa tak rental. Saya bingung gitu. Saya sama manusia. Nah itu baru ya. Tapi dalam hati kecil saya mintanya ke pelayanan buat disewa, jadi saya tolak dan sampai selesai pun saya bisa mempertanggungjawabkan apa yang Tuhan kita. Begitu. Secara karena sekarang mobil berapa tahun cicilannya. Kondisi kantor saya gitu, saya banyak andai kata, kopi gitu kan, dicoba keluar besok, ya nggak bisa apa-apa, udah dijalani. Tapi saya yakin kalau Tuhan sudah mempercayakan, Tuhan akan menentukan dan saya. Oke, satu lagu kita mulai. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan yang Tuhan kami. Tak pernah habis kasih rahmat-Mu, pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, perlindungan-Mu, bahkan berkat-berkat yang terbaik yang kami terima sampai detik ini. Kami ada Tuhan karena anugerah. Kami kuat Tuhan karena Tuhan yang menopang kami. Terima kasih Roh Kudus yang selalu memberikan kekuatan, tuntunan, hikmat bagi kami menjalani hidup hari-hari kami Tuhan Yesus. Kami tahu Tuhan apa yang terjadi di depan kami. Tidak semua yang kami pikirkan, harapkan terjadi sesudah harapan. Tapi kami pegang janji-Mu ya Bapa, bahwa setiap orang yang bersandar pada-Mu ini dekat Allah saja, ada ketenangan, ada damai sejahtera, ada perlindungan dan penyertaan. Kami mau selalu Tuhan ada kami. Kami terus bersandar, menaruh pengharapan kami akan Engkau ya Bapa. Karena kami tahu Tuhan yang memegang kehidupan kami. Tuhan sudah ada di masa depan kami. Janji-Mu akan kami terima. Perkenanan-Mu Tuhan akan hidup kami, boleh kami merasakan. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih Tuhan untuk ibadah pada malam hari ini. Apa yang kami kerjakan Tuhan, kami mau setia, kami mau taat, mengerjakan apa yang Tuhan perintahkan. Dan kami tahu Tuhan sendiri akan memperhitungkan Tuhan Yesus. Terima kasih. Mari Bapak Ibu, angkatlah kedua tangan. Terimalah berkat yang terbaik. Kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan senantiasa menyertai. Setialah, terus berjalan dalam segala rancangan dan rencana Tuhan. Hiduplah takut akan Tuhan. Hiduplah di bawah setiap ketetapan dan peraturan Tuhan. Jadilah garam, jadilah terang dimanapun Tuhan perintahkan, dimanapun kita berada. Maka kita akan melihat pertolongan Tuhan di depan kita. Apa yang tidak pernah kita lihat akan timbul dalam hati. Tuhan sediakan, Tuhan berkati kita. Maka diberkatilah kesehatan, usaha, karir, dagang, bahkan masa depan kita ada dalam rencana Tuhan. Mari kita terima berkat yang terbaik dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.